Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Takrib atau Matan Abi Syuja' karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun. Ini fasal menjelaskan tentang wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikahi, dan disunnahkan menyebutkan mahar di dalam pernikahan. Fa illam yusamma, dan apabila tidak disebutkan, maka sohal aqdu, akad nikahnya tetap sah, tapi tetap maharnya wajib dibayar walaupun tidak disebutkan di dalam akad. Jadi biasanya kan disebutkan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama ini dengan mahar misalnya apa, dibayar tunai, ya, itu sunnah, itu menyebutkan maharnya itu sunnah. Tapi andaikan mahar gak disebut juga nggak apa-apa, misalnya karena malu misalnya gitu ya, nggak disebutkan mahar, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama dengan nama ini, saya terima nikah dengan langsung, berarti nggak pakai nyebut mahar, berarti tidak apa-apa, sah juga, silakan aja sah. Jadi yang penting mahar tetap dibayar. Kalau nggak dibayar dan sudah terjadi senggama dan mati sebagai penzina, naudzubillahi min syarri dzalik. Jadi mahar tetap harus dibayar. Kalau nggak disebutkan maharnya bagaimana? Kalau nggak disebutkan maharnya, itu biasanya berlaku mahar misil. Mahar misil itu mahar yang biasa berlaku di keluarga dia atau di kampung dia.
Jadi misalnya kemarin kakaknya maharnya berapa, nah gitu. Jadi oh ya kemarin kakaknya maharnya sekian, ya udah ikut mahar kakaknya itu. Gitu. Jadi saya pernah diminta orang untuk jadi jubir lamaran. Jadi ada jamaah saya mau melamarkan untuk putranya, saya diminta jadi jubir. Saya jadi jubir ngelamarkan itu, begitu deal diterima lamarannya, kita dari pihak pria nanya berapa mahar yang diminta. Rupanya pihak wanita malu-malu mau nyebut minta berapa, itu malu. Saya bilang terus, kalau kemarin kakaknya berapa? Kalau kakaknya kemarin 26 gram emas. Saya tanya, gimana? Sanggup mas? Sanggup, ya sudah sanggup 26 gram itu. Jadi kakaknya kemarin nikahnya berapa? 26 gram emas, ya udah. Sudah sesuai, karena sanggup ya udah sanggup. Kalau nggak sanggup ya ditawar. Nggak sanggup. Boleh, tidak apa-apa. Kalau nggak sanggup, misalnya, 26 kan harga emas mahal, nggak sanggup misalnya, ya sudah ditawar aja, silahkan, tidak apa-apa ditawar, dan boleh, tidak ada masalah. Itu satu ya. Jadi kalau nggak disebutkan berapa maharnya, maka berlaku mahar misil. Mahar misil itu mahar yang berlaku di keluarga itu atau yang berlaku di kampung itu, gitu. Itu satu. Jadi mending disebutkan mahar itu, satu. Yang kedua, prinsip ini ya, dari pihak wanita jangan mempersulit pihak pria perihal mahar, karena bisa menghilangkan keberkahan dalam pernikahan. Itu prinsip itu. Karena dari riwayat yang menyebutkan bahwa di antara sebab ketidakberkahan sebuah pernikahan itu adalah ketika dari pihak wanita itu dengan sengaja mempersulit soal mahar. Itu satu. Kemudian dari pihak pria itu harus punya spirit memberikan mahar yang baik, syukur-syukur yang terbaik. Itu spiritnya. Jadi dari pihak wanita tidak boleh menetapkan mahar yang sengaja untuk mempersulit pihak pria, tidak boleh. Tidak bagus lah kalau bahasa sederhananya. Bisa menghilangkan keberkahan pernikahan. Dari pihak lelaki sepatutnya lah memberikan yang baik, syukur-syukur yang terbaik. Syariat tidak menuntut yang terbaik, namun yang baik. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu di awal juz 4 itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan pernah mencapai kebaikan yang sempurna kecuali dengan menginfakkan apa yang kalian sukai. Bukan yang paling kalian sukai, bukan, tapi yang kalian sukai. Itu dipakai dalil para ulama bahwa yang dituntut oleh syariat itu yang baik, bukan yang terbaik. Tapi kalau mau mengeluarkan yang terbaik itu lebih baik, ya itu seperti itu. Itu bahasa hukumnya itu gitu. Nah, kenapa kok dari pihak pria sepatutnya lah mengeluarkan yang baik, memberikan yang baik atau bahkan yang terbaik? Karena disitulah kita akan tahu seseorang lelaki itu apakah dia tipe suami yang dermawan kepada istrinya atau tipe suami yang pelit kepada istrinya. Kita tahu dari awalnya dari situ. Karena begini, sekalipun mahar ini tidak masuk dalam kategori rukun nikah, ini nggak masuk dalam rukun nikah, tapi ini termasuk hadiah atau hibah yang wajib. Hadiah dan hibah yang wajib itu serupa nafkah pertama. Jadi mahar ini serupa nafkah pertama. Kalau dalam bahasa fikihnya itu ya ini adalah sedekah atau hadiah atau hibah yang wajib. Saya ulang, itu kalau istilah yang lainnya serupa dengan nafkah pertama. Kalau ada seorang lelaki bisa memberikan hadiah atau mahar, maksud saya yang baik, kemudian kok dengan sengaja memberikan mahar yang tidak baik, berarti alamat kedepannya nggak bagus itu sudah. Tapi kalau kemudian yang bersangkutan memberikan mahar yang baik, apalagi memberikan yang terbaik begitu ya, alamat kedepannya insya Allah baik sudah.
Sambil contoh kasus, tapi ini dalam konteks atas kerelaan hati si pria ya. Bukan karena unsur paksaan tadi yang menyulitkan kemudian akhirnya jadi nggak berkah nikahnya, naudzubillah. Jadi konteksnya gini, ambil contoh gini. Pernah ada satu akad nikah antara seorang duda dengan janda. Saya termasuk yang hadir di situ saat itu. Si yang akan menikah ini dikenal sebagai Pak Haji yang kaya di kampung itu. Jadi semua orang tahu ini Pak Haji yang kaya lah. Di kampung itu dikenal sebagai Pak Haji yang kaya. Ketika menjelang akad, si mertua bertanya, berapa maharnya? 100.000. Saya mendengar itu gak cocok banget. Orang sekaya itu dikenal di kampung ini sebagai Pak Haji yang kaya, sawahnya banyak. Di kampung itu kalau namanya orang kaya itu punya sawah banyak biasanya. Itu kok cuman ngasih mahar berapa? 100.000. Itu kalau bahasa Jawanya gak ngergani blas, gak menghargai sama sekali. Nah terus kemudian pihak mertua tampak seperti keberatan, tapi dia gak berdaya karena ini kasusnya janda sama duda. Saya dalam hati juga gak setuju itu dalam hati saya, tapi siapalah saya. Loh, sakmono sogene mengenai mahar berapa cuman 100.000. Akhirnya terjadi akad nikah. Wah betul. Paulid, suaminya itu pakai dal pelitnya itu. Paulid pakai dal itu. Itu tergejala dari dalam pemberian mahar aja gak ngergani wong wedok isan. Maka dari mahar itu kita bisa tahu kesungguhan seorang suami itu bisa tahu. Ya tentu sesuai dengan kemampuan, jangan samakan yang kaya dengan yang tidak kaya, jangan samakan tentunya. Ini ceritanya kan kaya nih ngasih mahar itu gak menjaji gitu loh. Gak menjaji itu nopo, gak ya makanya gak seberapa gitu. Kok meremehkan banget gitu loh. Itu. Nah, itu terjadi itu. Naudzubillah, akhirnya cerai. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya begitu. Ya karena dari ngasih mahar itu kita bisa mengukur nanti itu. Makanya prinsipnya itu dari pihak wanita mahar, jangan menuntut mahar yang dengan sengaja untuk mempersulit pihak pria. Dan dari pihak pria berusaha memberikan yang baik, syukur-syukur yang terbaik. Itu seperti itu. Itu dulu berkaitan dengan apa? Mahar tadi itu. Karena mahar ini merupakan kalau di fikih istilahnya hibah yang wajib atau sedekah yang wajib atau hadiah yang wajib. Istilah yang lainnya ya tadi ini merupakan nafkah pertama yang harus diberikan. Dan kalau tidak diberikan, selama tidak diberikan istri berhak tidak melayani suaminya. Kalau sudah diberikan baru istri wajib melayaninya. Kalau sampai meninggal, padahal sudah terjadi senggama, kok mahar tidak kunjung dibayar, maka dia mati sebagai penzina. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka mahar harus tetap dibayar. Wa wajibal mahru, dan wajiblah mahar itu bisalah sati asya'a dengan tiga hal. Yang pertama ayyafridahu az-zawju ala nafsihi. Hendaklah si suami tadi itu menentukan maharnya atas dirinya. Jadi dia yang menyanggupi. Berapa maharnya? Tadi saya contohkan ya sudah 26 gram. Ya berarti wajib maharnya segitu karena dia yang menentukan mahar itu untuk dirinya. Au yafridahu al-hakim, atau hakim yang memutuskan. Kata pihak pria, saya kemarin nyanggupinya 10 gram emas loh. Enggak, saya dengernya 20 kok kata istrinya. Jadi konflik ini. Pihak pria mengatakan 10, pihak wanita mengatakan 20 misalnya. Maka hakim memutuskan udah 15. Maka wajib mahar itu sesuai dengan keputusan hakim 15. Itu kalau terjadi konflik. Kalau terjadi apa? Konflik. Kemudian au yadkhula biha, atau dikarenakan si suami telah mendukhul, telah menyenggamai si istri,
fayajibu mahrul misli, maka wajiblah mahar misil kalau maharnya enggak disebutkan. Tadi mahar misil yang berlaku di keluarga itu. Tapi kalau kalau di awal tadi dia menyebutkan, maka yang berlaku yang di awal tadi, yang suami mengatakan ya sudah 26 gram tadi misalnya. Emas ya, itu. Emas asli bukan emas imitasi. Kemudian atau tadi kalau terjadi konflik hakim yang memutuskan. Kalau tidak disebutkan oleh hakim dan dia tidak menentukan sementara sudah terjadi senggama, maka wajib mahar misil namanya, mahar yang berlaku di keluarga tersebut. Allahu Akbar. Dan ini sering saya sampaikan, pada saat menyerahkan mahar kalau bisa ada saksinya. Kalau sekarang difoto lah atau divideokan saat penyerahan mahar itu, supaya ada dokumentasi dan saksi bahwa mahar telah diserahkan. Kenapa saya katakan demikian? Sudah lama ya, dulu saya ceritakan karena viral di media ya. Ada seorang ustadzah, titik-titik saya nggak sebut namanya, itu menikah dengan seorang lelaki. Terus kemudian terjadi konflik antara sang ustadzah itu dengan sang laki-laki itu. Kenapa? Karena si pihak laki-laki merasa sudah membayar mahar. Tapi si pihak ustadzah ini merasa maharnya belum dibayar. Si ustadzah kekeh mahar belum dibayar, sementara si laki-laki ini merasa mahar sudah dibayar. Akhirnya si ustadzah mengambil kesimpulan bahwa pernikahan saya batal dengan dia. Pokoknya berujung dengan putusnya pernikahan antara beliau dengan sang bapak tadi itu. Nah makanya biar tidak terjadi sengketa seperti itu, saya sering kalau ceramah nikah itu, ini kalau mahar nanti diserahkan usahakan ada saksinya ya gitu. Jadi ada saksinya usahakan, atau didokumentasikan bahwa mahar memang sudah diserahkan. Tapi jangan model orang yang itu ya, katanya ngasih hadiah traktor terus diambil lagi, itu jangan kayak gitu. Tapi itu nanti kayak di foto penyerahan mahar nanti diambil lagi maharnya, jangan gitu itu tidak boleh, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Di sini ada beberapa dalil yang disampaikan oleh Syekh Al-Mustafa Al-Bugha. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan yang pertama tadi, Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 4. Allah berfirman, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada kaum wanita itu shadaqatihinna, mahar mereka, nihlatan sebagai pemberian. Di sini shadaqat itu jamak dari sadaq, wa huwa al-mahr, maksudnya adalah mahar. Kenapa mahar disebut dengan sadaqatihna sadaqat dari kata sadaq? Karena ini merupakan ukuran kesungguhan. Sadaqah itu maknanya benar, sungguh-sungguh, jujur. Maka kata para ulama ketika menjelaskan ayat ini, mahar itu merupakan tes kesungguhan. Sebetapa bersungguh-sungguhnya seorang lelaki itu dalam menikahi wanita ini. Maka itu diuji dengan mahar tadi. Makanya itu saya katakan, kalau dia mampu memberikan mahar yang baik, kok dengan sengaja memberikan mahar yang jelek, itu masalah sudah itu. Itu gejala awal dan nggak bagus itu. Kecuali memang dia nggak mampu, itu beda bab. Ini enggak, ini dia mampu memberikan yang baik, kok dengan sengaja memberi yang tidak baik, itu masalah sudah. Kalau dia dengan sengaja memberikan yang terbaik, itu bagus deh, lebih bagus lagi itu. Itu seperti itu. Terus kemudian nihla ini atiyah, pemberian, wahadiyah, wahibah dan hibah mafruḍah yang diwajibkan. Jadi nihla itu, mahar itu merupakan pemberian atau hadiah atau hibah yang diwajibkan. Dia tidak tertuang dalam akad, tidak ada masalah. Yang penting wajib diberikan mahar itu. Karena ini merupakan nafkah pertama seorang suami kepada siapa? Istri.
Karena merupakan pemberian yang wajib, hibah yang wajib, ya istilahnya ya nafkah itu. Itu seperti itu. Dan ini merupakan hak istri. Tidak boleh diminta kembali oleh suami. Karena itu nanti seperti meminta kembali pemberiannya sebagaimana, mohon maaf, seekor anjing yang menelan kembali ludahnya. Nah, itu tidak boleh. Kecuali si istri dengan senang hati mau mengembalikan maharnya kepada suaminya sebagai modal usaha. Itu ada yang mengatakan itu barokah katanya. Tapi kok enak men kata jadi wedo. Aku dapat kok suruh. Itu hak istri lah, terserah itu. Oh, lanjut nggih. Wa rawa al-Bukhari, dan telah meriwayatkan hadis siapa Imam al-Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim rahimahumullah an Sahal ibn Sa'ad, dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Atat imro'atun, datang siapa imro'atun, seorang wanita an nabiyya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita itu berkata, innaha qad wahabat nafsaha lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya wanita itu sungguh telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya diserahkan kepada Nabi, terserah mau dinikahi oleh beliau sendiri atau dinikahkan dengan laki-laki lain, monggo. Beliau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau? Mali fi nisa'i min hajatin. Aku lagi enggak pengen nambah istri, kata Nabi. Kalau bahasa kita gitu, aku lagi enggak pengen menambah istri. Faqala rajulun, maka bersabda siapa seorang lelaki, zawijniha, nikahkan dia kepadaku ya Rasulullah. Zawijniha, nikahkanlah aku kepadanya, nikahkanlah aku dengannya ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, a'tiha thawban, berikan kepadanya sebuah baju, maharnya baju. Kenapa Nabi nyuruh ngasih baju? Karena Nabi tahu ini yang ngomong ini orang miskin, Pak, tidak mampu dia. Terus qala, orang itu berkata, la ajidu, saya tidak punya baju ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, a'tiha wal khataman min hadidin, berikan kepada wanita itu walaupun satu cincin yang terbuat dari besi. Fa'tallalahu, maka orang itu membuat alasan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maksudnya enggak mampu itu. Faqala, maka Nabi bersabda, ma ma'aka minal Qur'an, apa yang kamu miliki dari Al-Quran? Kamu punya hafalan Al-Quran enggak? Qala, orang itu berkata, kada wa kada, nggih saya punya ini. Qala, Nabi bersabda, faqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran, sungguh telah aku nikahkan wanita ini, aku nikahkan kamu dengan wanita ini dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran. Jadi laki-laki ini dinikahkan dengan wanita itu oleh Nabi dengan mahar. Si laki-laki ini harus mengajari istrinya Al-Quran. Itu seperti itu. Jadi boleh, mahar itu nggak harus materi. Mahar itu bisa dalam bentuk imateri, seperti mengajari istrinya Al-Quran. Dengan misalnya mau nikah atau menikah dengan seorang wanita mu'allaf. Nah, maharnya apa? Wes maharnya tak ajari ngaji aja lah, tak ajari sampai bisa sholat 5 waktu, pokoknya sampai bisa rukun Islam yang 5 itu. Silakan aja, tidak apa-apa. Itu misalnya, itu maharnya, itu maharnya, boleh. Wahaba ini ceritanya, ini orang miskin ini ceritanya. Jangan kalau punya materi ya jangan cuman itu, karena tanpa diakadkan pun sebenarnya kewajiban suami mendidik istri kan seperti itu. Karena ingat, diantara kewajiban seorang ayah adalah memberikan ibu yang baik bagi anaknya. Itu perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu an itu. Ketika ada seorang ayah mengadu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an tentang putranya yang durhaka kepada beliau. Kata Sayyidina Umar, panggil anakmu, panggil anaknya. Begitu datang anaknya, ditanya oleh beliau, klarifikasi, tabayun. Betul, kamu durhaka kepada ayahmu. Kata anak itu, ya Amirul Mukminin, sebelum saya jawab, tolong jawab pertanyaan saya.
Apa hak saya sebagai seorang anak yang wajib dipenuhi oleh ayah saya? Kata Sayyidina Umar, yang pertama diberi nama yang baik. Kata anak itu, nama saya artinya buruk. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, diberi ibu yang baik. Kata anak itu, ibu saya seorang majusi, perangainya buruk. Jadi di antara kewajiban seorang ayah adalah memberikan ibu yang baik bagi anaknya. Maksudnya ya kalau idealnya pendidikan itu kan bukan sejak dini, tapi sejak mencari istri. Itu idealnya ya. Jadi pendidikan itu idealnya bukan sejak dini, tapi sejak mencari istri. Ya kalau ngaji sejak dari belum menikah, nyatanya kan ngajinya setelah nikah. Ya wis terlanjur lah. Anggap sudah terlanjur wis kadung Ustaz. Qadarullah masya fa'al. Ya wis kalau terlanjur, ya wis yang sudah ada itu kita didik. Nah, biasanya saya kalau ngomong gini ada beberapa bapak-bapak itu yang nanya, kalau kita kurang ilmu bagaimana Ustadz? Sebagian bapak-bapak kan ngomong kurang ilmu. Ada juga yang ngomong kurang nyali. Nah, ada juga. Biasanya kurang nyali itu di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya biasanya. Ini saya bilang ke para suami bahwa kalau kita tidak cukup ilmu untuk mendidik istri kita karena kurang ilmu, maka ini pesan saya, jangan izinkan istri kita datang ke majelis ilmu. Jangan izinkan istri kita datang ke majelis taklim. Jangan izinkan tapi suruh. Oh, gitu. Karena kalau diizinkan nggak jalan biasanya. Suruh datang supaya berilmu, supaya menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Jadi nggak usah dituangkan dalam mahar. Kalau kita berharta. Ini ceritanya sahabat yang miskin ceritanya ini. Begitu. Nah, jadi berarti Ustaz ya. Untuk mencari seorang suami atau mantu itu enggak harus sudah jadi, sudah kaya gitu, enggak harus. Yang penting satu, dia orang yang mau berproses. Bukan seorang yang pemualas maksudnya. Kalau dia orang yang mau berproses, punya etos usaha yang luar biasa, enggak ada masalah walaupun dia belum jadi sekarang. Daripada yang tampak sudah jadi tapi jadinya dari hasil warisan tapi kemudian tidak bisa mengelola dengan baik malah hancur, naudzubillahi min syarri dzalik. Jadi tidak ada masalah. Yang penting dia tipe orang yang mau berusaha. Itu seperti itu. Sehingga pernah ada seorang anak muda itu gabut nanya ke seorang kiai. Saya pernah baca itu. Kiai saya bingung nikah dulu apa kerja dulu. Kata kiai itu gini. Kalau kamu itu yang betul mana ya? Beli kambing dulu apa nyari rumput dulu. Ya udah punya istri dulu aja nanti usaha nanti. Yang penting mau usaha aja. Yang penting mau usaha. Saya yakin di antara kita juga tidak semuanya mulus perjalanannya kan. Naik turun ya kepontal-pontal barang ya semacam-macam. Yang penting diniati dengan niat yang baik, insyaallah barokah pernikahan itu. Pun lanjut. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala selanjutnya ini ya. La junaha alaihi di surah Al-Baqarah ayat 236 maaf, ayat 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. La junaha maksudnya tidak ada dosa. Alaikum atas kalian in talaqtumun nisaa jika kalian menceraikan kaum wanita atau suami menceraikan istrinya tadi itu, malam tamassuhun selagi kalian tidak menyenggamainya, au tafridu lahunna atau kalian tidak menetapkan atau menjelaskan kepada mereka itu mahar, au tafridu lahunna fariidhah. Maksudnya bagaimana? Faqad dallat ala anna nikaha yan'aqidu walau lam yusamma lil marati mahrum muayyanin. Ini maksudnya ya. Jadi dari ayat itu dipakai dalil bahwa sesungguhnya pernikahan itu tetap sah walaupun tidak disebutkan bagi wanita itu berapa mahar yang tertentu, itu enggak disebutkan, tetap sah. Li'anna talaqa la yakunu illa ba'da sihhati aqdin nikah. Makanya dalam hal ini andaikan mahar enggak disebutkan berapanya itu tetap sah. Nah, jadi tetap sah pernikahan itu. Cuman ya tadi konsekuensinya kalau enggak menyebutkan itu nanti bisa kembali kepada mahar apa tadi? Mahar misil, mahar yang berlaku di keluarga itu.
atau mahar yang berlaku di masyarakat itu. Walaysa li aqalli sadaqi wala li aktsari haddun. Dan mahar itu tidak ada batas minimalnya, juga tidak ada batas maksimalnya. Kecuali mazhab Hanafi ya, kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ada minimalnya dan maksimalnya. Wa yajuzu ayatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin, dan boleh seorang itu menikahi wanita itu atas dasar dengan memberikan mahar manfaat yang jelas. Kayak tadi ngajari Al-Qur'an tadi. Jadi maharnya dalam bentuk memberikan manfaat yang jelas bagi wanita itu. Seperti apa tadi ngajari Al-Qur'an. Cuman saya ulang, ini ceritanya sahabat yang miskin. Kalau enggak miskin ojo ngono rek itu. Wa yasqutu bitalaqi qabla dukhuli biha nisful mahar, dan gugur disebabkan talak sebelum terjadinya dukhul, senggama dengan wanita itu separuh mahar. Jadi misalnya di tengah-tengah akad mau menyerahkan mahar, kok ada ketidakcocokan, akhirnya diceraikan si istri itu padahal belum terjadi senggama, maka separuh dari mahar itu bisa diambil oleh suaminya kembali. Separuhnya tetap harus diberikan. Kenapa? Karena sudah terjadi akad. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan kalau ada. Monggo Pak Haji. Ya monggo Pak Haji. Ya Pak Haji. Ya Pak Haji. Pengantin wanita ini tanpa semata mendapat keluarga gitu. Dari pengantin wanita ini tanpa semata keluarga, dia berbohong untuk menikah kepada seorang pria. Untuk masalahnya itu bawaan maupun maharnya itu dijamin oleh si wanita tersebut itu sampai keluarga dari pihak laki-laki pun dibawanya tetangga itu, bukan dari keluarga laki-laki. Yang pertama itu satu. Yang kedua itu, apakah ada aturan kita bertakdir kepada mazhab lainnya? Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi berarti si wanitanya ngomong atau si laki-lakinya ngomong tadi Pak Haji? Wanitanya ngomong bahwa kepada laki-lakinya untuk menikahinya dengan jaminan dia semuanya membayar. Oh, baik. Sudah gitu, baik. Boleh, tidak apa-apa. Jadi pihak wanita yang menanggung semuanya. Contoh gini, saya punya kiai, Allah yarham, Kiai Haji Hasan Abdul Wafi rahimahullah. Beliau ini alim, punya gelar dari lulusan dari Makkah Al-Mukarramah. Beliau punya gelar Al-Hasan. Biasanya kalau Al-Hasan itu gelarnya untuk ahli fikih biasanya. Jadi beliau nama aslinya Abdul Wafi rahimahullah, terus punya gelar Hasan Abdul Wafi rahimahullah. Nah, beliau ini seorang kiai muda, ngajar saat itu di pesantren Nur Jaitid Peton Probolinggo, dan alim beliau ini, dikenal alim. Nah, kiai saya Allahyarham Kiai Haji Zaini Mun'aim itu naksir beliau untuk jadi mantu. Nah, beliau ini karena beliau tipe santri yang tidak mampu, oleh pihak Kiai Zaini Mun'aim itu dimodali beliau. Dimodali. Dikasih lamar anak saya, tak kasih uang lamar anak saya. Boleh gitu, boleh, tidak apa-apa. Boleh. Jadi pihak wanita karena dia naksir sama kealimannya, kesolehannya. Kemudian dikasihlah modal lamar anak saya, pakai uang dari mertuanya. boleh, tidak apa-apa, silakan. Betul. Boleh, tidak apa-apa, Pak Haji. Boleh, silakan. Tapi dihibahkan dulu, Pak Haji. Jadi pihak wanita dihibahkan dulu ke pihak laki-laki itu. Ini untuk kamu, lamar saya. Nah, nanti semuanya saya yang hajat-hajat saya. Boleh, tidak apa-apa, Pak Haji. Kalau ada lagi di mana itu, Pak Haji? Oh, enggak ada. Barangkali bapak-bapak ada yang Pak Haji. Itu seperti itu. Jadi itu ya, boleh, tidak ada masalah. Bisa dimengerti Pak Haji ya. Jadi tidak harus semuanya dari pihak laki-laki. Itu namanya dimampukan namanya. Jadi si laki-laki tidak mampu, tapi dimampukan. Oleh siapa? Oleh pihak wanita. Itu seperti itu. Ya mudah-mudahan nggak dibangkit di belakang hari ya. Mudah-mudahan di belakang hari tidak dibangkit. Karena kalau terjadi pertengkaran terus dibangkit agak ngenes juga suami yang model gitu itu biasanya. Iya, biasanya gitu.
Wallahu alam bisawab. Yang kedua dalam bertaklid. Kenapa? Yang kedua taklid. Begini. Secara prinsip kita yang tidak punya kualitas menjadi mujtahid itu wajib taklid sebenarnya. Taklid kepada mujtahid. Nah, untuk menjadi mujtahid itu ada persyaratan yang sangat luar biasa. Yang itu di zaman sekarang boleh dikata untuk mujtahid mustaqil mutlak perseorangan itu hampir mustahil lah. Walaupun kalau Allah berkehendak tidak menutup kemungkinan ya, tapi hampir mustahil. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu gurunya Imam Bukhari itu menetapkan untuk menjadi mujtahid independen itu harus hafal minimal itu 500.000 hadis. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu beliau tidak berani memproklamirkan diri sebagai mujtahid mutlak. Karena beliau dikenal 300.000 hafalan hadisnya. Sementara gurunya Imam Ahmad itu menetapkan 500.000. Nah, maka dari sini kemudian untuk siapapun yang tidak memenuhi persyaratan mujtahid berarti dia awam gitu aja. Nah, kita yang hafalan Al-Qur'annya masih pletot-pletot ini, yang hafal hadisnya tidak seberapa, yang tidak mengerti tafsir dan sababun nuzul secara baik, misalnya, yang tidak mengerti tentang sahih, dhaif, hasan sebuah hadis dengan baik, tidak mengerti terkait dengan tangkihul manat, tidak ngerti macam-macam banyak perangkat ilmu yang kita tidak paham. Balaghah kita juga nggak ngerti misalnya. Maka kita ini statusnya berarti awam gitu. Nah, kalau awam tidak ada pilihan, berarti kita harus menjadi muqallid, harus menjadi orang yang ikut kepada orang yang mengerti tentang Al-Qur'an dan mengerti tentang As-Sunnah. Siapa itu? Al-ulama'ul mujtahidun, yaitu para ulama ahli ijtihad yang punya kualitas ijtihad mustaqil mutlak tadi itu. Yang populer di Indonesia ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah. Itu yang populer. Nah, singkat kata singkat cerita, tradisi bermadhab ini bukan tradisi baru. Ini tradisi sejak zaman para sahabat. Dari sekian banyak sahabat itu ada beberapa sahabat yang dikenal memiliki madhab. Sehingga ada madhab Abdullah bin Mas'ud, ada madhab Abdullah bin Umar, ada madhab Abdullah bin Abbas misalnya. Sehingga para sahabat itu juga bermadhab, itu seperti itu. Nanti terus sampai generasi tabi'in dan hingga tabi'ut tabi'in. 4 madhab itu di generasi tabi'ut tabi'in. Masih salafus saleh. Jadi bermadhab itu merupakan tradisi generasi umat terdahulu. Makanya sepatutnya lah kita ini sebagai seorang awam sadar diri bahwa kita ini tidak punya kemampuan berijtihad, dan akan sangat berbahaya kalau kita ini berijtihad, kalau kita tidak punya kemampuan untuk berijtihad. Maka bagi kita yang awam ini wajib mengikuti ulama mujtahid dalam hal ini. Tidak boleh jalan sendiri. Lek iso berangkat dhewe nunuto. Itu bahasa ulama, kalau nggak bisa berangkat sendiri harus ngikut ulama yang terpercaya dalam hal ini. Nah, mana dalil semua ini? An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Siapa ahli dalam ayat itu? Aslinya ahlu dzikr itu, ahlul Quran itu adalah Rasulullah Muhammad SAW aslinya. Sepeninggal Nabi siapa? Sepeninggal Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya. Itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Begitu Pak Acing ya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Pertanyaan satu lagi. Saya mau bertanya Pak. Nggih, monggo. Tentang nasab. Tentang apa? Nasab. Nah, ya biasa kita mendengar istilah cerai mati atau cerai hidup Ustaz. Itu terjadi konsekuensi hukum atas peristiwa itu. Nah, misalnya kejadian seperti
sebuah keluarga ingin melakukan proses bayi tabung, Pak. Proses bayi tabung itu kan dilakukan pembuahan telur antara istri dan suami di luar ataupun di dalam. Nah, pertanyaan saya misalnya, jika pembuahan itu terjadi sesaat sebelum dicampurkan sel telur suami dan istri, tetapi suaminya meninggal, Ustaz. Jadi sesaat sebelum, dan keluarga ataupun pihak dokter tidak ada mengetahui sehingga terjadi percampuran sel suami itu kepada istrinya. Nah, pertanyaan dan kedua-duanya terjadi pembuahan. Pertanyaan saya, apakah janin yang dihasilkan itu masih bernasab kepada suaminya atau mengikut nasab istrinya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis bayi tabung yang diperkenankan, satu-satunya yang diperkenankan dalam syariat adalah dari suami yang sah, dan dari sperma suami yang sah, dari ovum istri yang sah, terus dibuai di luar kandungan dan nanti diletakkan di rahim istri yang sah dari hubungan suami tersebut. Nah, menarik kemudian pertanyaannya, dalam proses pembuahan itu ternyata si suami meninggal, betul gitu ya? Pertanyaannya, nasabnya kemana? Apakah tetap ke bapaknya atau ke ibunya? Maka jawabannya ke bapaknya, karena pertemuan, sel sperma dan ovum itu di saat sudah terjadinya akad pernikahan, sehingga sah pertemuannya itu, dan nanti asalkan nanti diletakkan di rahim istri yang sah tadi itu, nasabnya tetap ke bapaknya, karena sudah diketahui dengan jelas bahwa ini adalah sel sperma yang diambil dari si bapak tadi. Walaupun bapaknya sudah meninggal, dia tetap nasabnya kembali ke bapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak, yang saya tahu. Nggih. Tidak terjadi itu, Pak, konsekuensi hukum ketika suaminya meninggal tapi dia cerai mati, Pak. Tidak ada masalah. Kan yang dilihat, kan yang kemarin yang saya katakan, yang penting ada akad itu. Ada akad nikah itu. Jadi ketika pembuahan terjadi, si suami meninggal, belum sempat dimasukkan ke dalam rahim misalnya gitu ya, itu sudah merupakan pertemuan sel sperma dan ovum yang sah itu, dan itu sah sebagai anak yang bernasab kepada ayahnya. Itu seperti itu. Jadi cerai mati di situ tidak menghalangi statusnya sebagai anak dari sang bapak. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sependek yang saya pahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang menjadi problem itu gitu. Ini memang problem. Ovum itu dikeluarkan sebelum usia 40 tahun. Disimpan di bank ovum. Saya nggak tahu bank apa namanya itu. Terus dia menikah di usia di mana dia sudah hampir 50 tahun atau 40 tahun lebih. Kenapa ovumnya diambil lebih dulu? Karena ovum ini kan kalau semakin tua nggak bagus. Tapi kalau masih muda kan bagus. Beda sama sperma. Kalau sperma kan walaupun udah kakek-kakek kan tetap yang tembus kan yang terbaik. Itu seperti itu. Nah, pertanyaannya, dia keluarkan itu sebelum menikah ovum itu dan disimpan di bank ovum tertentu, saya nggak ngerti istilahnya apa. Nanti begitu dia menikah, dipertemukanlah ovum yang sudah dikeluarkan sebelum menikah itu dengan sperma yang dikeluarkan setelah menikah oleh si suaminya. Nah, ini pertanyaannya, ini anak ini hal begini boleh nggak ini? Nah, ini jadi perdebatan, karena ini perkara baru ini. Terjadi perdebatan ini. Jadi pengambilan ovumnya diambil dari sebelum menikah. Nah, sementara untuk spermanya itu baru diambil setelah menikah. Pembuahannya dilakukan setelah menikah itu. Nah, kalau pembuahannya dilakukan setelah menikah itu, maka nasabnya kemana? Ini perdebatan, Pak Haji. Perdebatan. Karena ovumnya dikeluarkan sebelum menikah. Ini perkara baru ini. Perdebatan ini ulama ini, perdebatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira itu. Perkara baru itu. Kan hal yang baru itu.
seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau tidak ada saya mau terangkan dulu ya. Manusia itu secara umum terbagi menjadi 3 ya. Ada muqallid, ada muttabi', ada mujtahid. Nanti mujtahid juga bertingkat ya. Muqallid itu asal ngikut. Dalam Islam kalau kita orang awam wajib taklid. Taklid kepada orang yang berilmu. Dalam ini para ulama yang terpercaya ya dalam hal ini. Itu satu dulu. Syukur-syukur kita menjadi muttabi'. Muttabi' itu yang tadinya dia muqallid, dia asal ngikut gitu ya. Sekarang dia mencoba ngikut dengan mengetahui hujahnya. Kenapa dalam madhab Syafi'i kok mau kunut subuh? Kenapa dalam madhab Hambali kok misalnya tidak, misalnya gitu ya. Kenapa di dalam madhab Syafi'i itu sentuhan laki perempuan yang bukan mahram dengan sengaja batal, entah dengan syahwat atau tidak syahwat. Kenapa kalau dalam madhab Hanafi syahwat baru batal? Kita pelajari itu, kenapa alasannya? Itu mempelajari alasan hukum para ulama mujtahid dalam berijtihad, itu membuat kita punya kualitas menjadi muttabi' namanya. Nah, kita ini idealnya jangan puas menjadi muqallid. Usahakan belajar dasarnya, argumentasinya gitu. Kalau dalam madhab Syafi'i misalnya itu ada kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu Imam Nawawi menerangkan argumentasi madhab Syafi'i. Dalil-dalilnya madhab Syafi'i itu ada di situ. Atau kalau kita mau bicara tentang 4 madhab, ya kita baca kitab misalnya Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd misalnya. Atau kita baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karya Syawab Az-Zuhaili misalnya. Itu diterangkan itu tentang dasar-dasarnya. Atau kitab ini At-Tadhib. Ini diterangkan dalil-dalil yang ada dalam kitab Takrib. Karena gini, corak madhab Syafi'i itu jarang qala Allah qala Rasulullah jarang. Itu corak madhab Syafi'i. Beda dengan corak madhab Hambali. Kalau madhab Hambali dikit-dikit qala Allah qala Rasulullah. Karena Asari dikit-dikit qala Allah qala Rasulullah. Itu madhab Hambali. Kalau madhab Syafi'i jarang. Madhab Syafi'i itu kebanyakan jarang qala Allah qala Rasulullah. Nah, sebagian orang yang bodoh mengatakan madhab Syafi'i itu nggak ada dalilnya. Nah, itu dibantah oleh para ulama dengan diantaranya dibuat buku semacam ini. Kata siapa dalam madhab Syafi'i nggak ada dalil? Ada dalilnya. Ini disampaikan dalilnya banyak nih dalilnya ini. Atau tadi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu Imam Nawawi itu. Imam Nawawi itu mujtahid fil madhab dalam madhab Syafi'i, tapi kalau beliau bicara itu mewakili madhab Syafi'i. Ada 2 pendekar utamanya, itu Imam Hanawawi dengan Imam Ar-Rafi'i itu. Cuma kalau di antara 2 ini berbeda pendapat, yang dimenangkan An-Nawawi dalam hal ini. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab itu menerangkan dalil-dalilnya madhab Syafi'i. Jadi jangan dikira madhab Syafi'i nggak ada dalilnya, banyak dalilnya juga sama. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, saya kira kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.